Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajratul Fitri dengan NIM C1K 018020 dari Program Studi Budidaya Perairan jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan praktikum dari mata kuliah Rekayasa Aquakultur, yaitu mengenai desain dan konstruksi kolam ikan. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menampilkan foto hasil dari kolam yang telah jadi atau telah siap digunakan. Yaitu yang pertama, ada kolam nampak dari atas, kemudian yang kedua ada kolam yang nampak dari samping. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas dari hasil praktikum. Next, yaitu pembahasan mengenai desain dan konstruksi kolam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama ada persiapan kolam, kemudian ada desain outline, kemudian ada persiapan dasar kolam, selanjutnya ada dinding kolam, dan ada pelapisan dinding kolam, dan yang terakhir yaitu persiapan tepi kolam atau pengecekan dan pengisian air kolam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu persiapan kolam. Nah, pada persiapan kolam ini meliputi lokasi yang diukur atau pengukuran lokasi, kemudian lokasi yang dibersihkan dan diratakan. Nah, sebelum lokasi tersebut kita gunakan untuk membuat kolam, di sini terlebih dahulu kita mengukur lokasi yang akan kita gunakan. Nah, lokasi tersebut setelah kita ukur, kemudian lokasi tersebut kita bersihkan dari benda-benda tajam. Nah, lokasi dibersihkan, kemudian setelahnya lokasi diratakan atau tanah pada lokasi tersebut kita ratakan. Lanjut yang kedua yaitu pembuatan saluran outlet atau desain outlet pada kolam. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan yaitu menggali saluran outletnya. Kemudian kita memasang atau membuat dari saluran outlet tersebut dengan menggunakan pipa 3 inch dan pipa L 3 inch yang dilem dengan menggunakan lem pipa. Kemudian kita pasang di saluran outlet yang telah kita gali sebelumnya. Nah, setelah itu ditimbun dengan menggunakan tanah. Pembuatan kolam desain outlet ini adalah salah satu bagian dari konstruksi pembuatan kolam yang paling utama. Nah, jalur outlet atau jalur air keluar merupakan jalur pembuangan air pada kolam. Pada umumnya, desain mekanik outlet sama dengan desain mekanik pada inlet. Dalam suatu penelitian menurut Abidin 2017 menyatakan bahwa untuk membuat saluran pembuangan, maka bagian tanah pada dasar terpal dilubangi dengan bentuk X. Kemudian bagian tersebut diletakkan menggunakan pipa 2 inch dan diletakkan di bagian outlet agar dapat terhubung dengan pipa di bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dinding pada kolam atau dinding kolamnya. Nah, pada dinding kolam ini adapun bahan yang dapat kita gunakan yaitu pertama ada besi wermes, kemudian ada lem kuku macan, dan tambahannya ada selang dan kabel tis. Kemudian untuk bentuk dari dinding kolam ini yaitu kita akan membentuk suatu bundaran. Pada besi wermes yang kita gunakan, kita buka sehingga membentuk bundaran atau lingkaran. Kemudian kita kaitkan dengan menggunakan lem kuku macan. Setelah itu, selang dibelah tetapi tidak sampai terlepas atau terputus. Kemudian selang tersebut dikaitkan atau dipasang pada bagian atas besi wermes sehingga mengelilingi bagian atas besi wermes pada dinding kolam tersebut. Nah, kemudian selang tersebut dikaitkan kembali dengan menggunakan kabel tis. Oke, selanjutnya yaitu pelapisan dinding kolam. Nah, pada pelapisan dinding kolam ini menggunakan terpal dan karpet. Sebelum menggunakan terpal, maka sebelumnya kita harus melapisi dinding kolam dengan menggunakan karpet, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan terpal. Sebelum terpal dipasang, maka terpal dibersihkan terlebih dahulu.
Setelah terpal dibersihkan, kemudian dipasang pada bagian dinding kolam. Dan terpal tersebut disesuaikan dengan bagian outlet pada terpal yang telah dirobek atau ditandai disesuaikan dengan bagian outlet pada kolam. Selanjutnya yaitu terpal yang telah berada pada posisinya atau berada pada rangka besi diikat dengan menggunakan tali nilon. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada persiapan tepi kolam, pengecekan dan persiapan airnya. Nah, di sini kita mengecek apakah kolam terdapat kebocoran atau tidaknya dengan cara mengisi air pada kolam dan dicek apakah ada kebocoran atau tidak. Apabila ada kebocoran, maka ditandai dan ditempel dengan menggunakan lem epoksi. Nah, selanjutnya apabila tidak ada kebocoran pada terpal, kemudian di bagian tepi pada terpal ditaruh batako. Kemudian kolam diisi dengan menggunakan air sesuai dengan kapasitas kolam tersebut. Nah, kolam tersebut yang sudah jadi atau sudah siap digunakan diisi dengan menggunakan air dan diletakkan batako. Menurut penelitian menyatakan bahwa apabila kolam bundar dengan sistem bioflok telah terpasang dengan kelengkapannya seperti saluran pembuangan air atau saluran outlet, kemudian pengaturan ketinggian air, dan telah terisi oleh air, maka selanjutnya dapat dilakukan pemasangan saluran aerasi. Nah, saluran aerasi ini apabila kolam akan kita gunakan untuk budidaya intensif, maka saluran aerasi ini sangat penting bagi organisme budidaya yang kita lakukan. Nah, selain itu, saluran aerasi ini dapat sebagai suplai oksigen bagi budidaya dan bagi organisme bakteri probiotik dan dapat mencegah terjadinya kebusukan pada kolam. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.